Oke, selamat datang. Langsung aja ya. Hari ini kita mau kupas tuntas salah satu pemain utama di industri alih daya atau outsourcing di Indonesia, PT Shield On Service, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai SOS. Yuk kita bedah sama-sama gimana sih cara kerja perusahaan ini dan kenapa peran mereka itu penting banget di ekosistem bisnis kita. Nah, kita mulai dari esensinya dulu, langsung dari situs mereka. Berpengalaman lebih dari 20 tahun. Di dunia bisnis, kalimat ini tuh bukan cuma slogan loh. Ini adalah bukti. Bukti ketahanan. 2 dekade itu artinya mereka udah ngelewatin berbagai macam krisis ekonomi dan tetap berdiri kokoh. Keren kan? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa artinya ini semua? Jadi, yuk kita kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya PT Shield On Service ini? Apa yang bikin mereka bisa jadi mitra terpercaya buat begitu banyak perusahaan? Baik itu perusahaan nasional maupun yang skalanya udah multinasional. Angka ini penting banget loh. Lebih dari 2 dekade. Coba deh bayangin. Di dunia bisnis yang perubahannya tepat banget, bisa bertahan selama itu tuh nunjukin sesuatu yang luar biasa. Mereka bukan cuma stabil, tapi juga jago beradaptasi. Mereka udah ngelewatin jatuh bangunnya ekonomi dan terus berkembang. Ini nunjukin kalau fondasi mereka tuh kuat banget. Nah, sekarang kita lihat skalanya. Dan ini angkanya nggak main-main. Ada ribuan proyek yang mereka kelola, puluhan ribu personel yang bekerja di bawah mereka, dan puluhan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita di sini bukan lagi ngomongin perusahaan biasa ya. Ini tuh udah kayak mesin operasional raksasa yang menopang jalannya banyak banget bisnis di negara kita. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal alih daya atau outsourcing. Gini deh biar gampang. Bayangin ada perusahaan teknologi. Fokus utama mereka kan bikin software ya kan? Nah, daripada mereka pusing mikirin kebersihan kantor, keamanan gedung, atau ngurusin parkir, mendingan mereka serahin aja tugas-tugas itu ke ahlinya. Itulah inti dari alih daya. Biar para spesialis yang ngurusin tugas pendukung, jadi perusahaannya bisa fokus penuh ke bisnis utamanya. Oke, kita udah tahu siapa mereka. Sekarang, pertanyaannya, apa sih yang mereka tawarkan? Nah, inti dari layanan SOS itu berdiri di atas 4 pilar utama. Dan yang menarik, ini bukan sekedar daftar layanan yang terpisah-pisah, tapi ini adalah sebuah solusi yang terintegrasi. Ini dia keempat pilar itu. Keamanan, kebersihan, penyediaan tenaga kerja, sama manajemen parkir. Coba deh kita bayangin sebuah pusat perbelanjaan yang gede atau sebuah pabrik. Semua layanan ini kan harus jalan barengan dengan sempurna, setiap saat. Nah, SOS ini menawarkan solusi satu pintu buat semua kebutuhan vital ini. Praktis banget. Jadi, ini bukan cuma soal nyediain orang loh. Kuncinya itu ada di cara mereka menggabungkan keahlian profesional dengan, sentuhan kepedulian. Tujuannya apa? Buat melindungi aset, menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, dan yang paling penting, memastikan semuanya berjalan mulus tanpa hambatan. Jadi ada sisi manusianya juga dalam layanan teknis yang mereka kasih. Terus siapa aja sih yang pakai jasa mereka? Nah, ini dia yang menarik. Jawabannya, hampir semua sektor industri yang bisa Anda bayangkan. Yuk kita lihat seberapa luas jangkauan mereka, karena ini benar-benar nunjukin betapa fleksibelnya model bisnis yang mereka punya. Lihat deh daftarnya. Gila banget kan cakupannya? Mulai dari pabrik manufaktur dan gudang logistik yang super kompleks, sampai ke sektor keuangan dan rumah sakit yang standarnya tinggi banget. Bahkan properti, toko retail, sampai proyek infrastruktur pun mengandalkan mereka. Tiap industri ini kan kebutuhannya beda-beda ya. Nah, kemampuan SOS buat melayani semuanya ini nunjukin betapa penting dan fleksibelnya peran mereka di dalam ekonomi. Nah, visual ini ngejelasin semuanya dengan sangat jelas. Di satu sisi, kalau perusahaan coba ngurusin semuanya sendiri, wah pusing. Fokusnya kepecah, biayanya bisa tiba-tiba bengkak, standarnya nggak jelas. Tapi di sisi lain, kalau pakai partner kayak SOS, mereka bisa balik lagi fokus ke bisnis inti mereka. Inilah kekuatan alih daya, efisiensi, kualitas yang terjaga, dan manajemen yang jauh lebih simpel. Oke, setelah kita lihat semua ini, kita coba tarik benang merahnya ya. Muncul satu pertanyaan penting nih. Kenapa sih perusahaan seperti SOS ini jadi krusial banget buat ekosistem bisnis secara keseluruhan? Jawabannya sebetulnya simpel banget. Dengan mereka mengambil alih fungsi-fungsi pendukung yang krusial ini, perusahaan lain jadi bisa memusatkan semua energi, waktu, dan sumber daya mereka ke hal yang paling jago mereka lakukan. Ya, bisnis inti mereka itu sendiri. Istilahnya, biarkan para spesialis yang mengurus hal-hal di luar keahlian kita. Dan kutipan ini seolah-olah ngunci semua argumen tadi kan. Pada akhirnya ini bukan cuma soal motong biaya, tapi ini soal 2 pilar penting dalam kesuksesan bisnis, efisiensi dan standar kualitas. Itulah nilai jual utama yang mereka tawarkan. Ini bikin kita mikir lebih dalam lagi ya. Jadi setelah semua pembahasan ini, apa sih sebetulnya peran industri alih daya di panggung ekonomi yang lebih besar?
Apa mereka cuma sekedar penyedia tenaga kerja atau ada peran lain yang jauh lebih fundamental? Jawabannya, mereka ini kayak mesin yang bekerja dalam sunyi di balik layar perekonomian kita. Mereka lah yang memastikan roda operasional dari ribuan bisnis lain itu terus berputar dengan aman, bersih, dan efisien setiap hari. Tanpa mereka, banyak perusahaan besar yang kita kenal mungkin bakal kelimpungan. Mereka adalah fondasi yang sering gak kelihatan, tapi perannya sangat-sangat krusial.